Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Desa dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Lijin Aulia dalam acara Bincang Sagala Desa, sebuah podcast dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yang mengungkapkan, yang berbicara, yang mengulas terkait hal-hal berhubungan dengan desa. Nah, kalau Sobat Desa sering mendengar tinggal di desa, rezeki kota, dan bisnis mendunia, ini merupakan sebuah tantangan dan harapan bagi kita semua masyarakat desa bagaimana hidup layak di desa. Nah, untuk menjawab tantangan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat melalui bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat atau bidang PUEM DPM Desa Provinsi Jawa Barat mencetuskan sebuah ide segar berupa gerakan Sagala Desa. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam terkait dengan gerakan Sagala Desa ini, kita sudah hadir bersama kita Bapak R. Firman Nurtafiana. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Pak, seperti tadi di awal nih, Pak, saya sampaikan tadi di awal bahwa ternyata ada ide segar dari bidang Bapak nih, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Bidang PUEM DPM Desa Provinsi Jawa Barat terkait dengan gerakan Sagala Desa. Nah, apa sebetulnya Pak itu gerakan Sagala Desa dan kenapa namanya Sagala Desa? Oke, baik, terima kasih sahabat-sahabat Sobat Desa dimanapun berada. Mungkin sebelumnya beberapa hal kami sampaikan bahwa pembangunan di desa ini luar biasa, sangat strategis yang ada di Jawa Barat. Betul. Banyak hal, tapi yang jelas kita mencatat bahwa sekitar 36 juta penduduk di Jawa Barat atau 72% lebih itu tinggalnya di desa. Otomatis dengan turunannya, dengan kaitannya berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan desa sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah PR pembangunan dari Jawa Barat itu sendiri adalah dua hal sebetulnya masih kita terus harus kita dorong, berkaitan dengan kesenjangan dan berkaitan dengan kemiskinan. Kesenjangan antar desa kota, kesenjangan antar pelaku usaha, pendapatan tinggi rendah dan sebagainya, serta kemiskinan. Kita catat bahwa angka kemiskinan di pedesaan saat ini pun masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Itu mungkin beberapa PR, sehingga program-program terus bergulir sampai dengan slogan yang sering kita kenal tadi, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, hal tersebut sebetulnya bisa terrealisasi manakala ini tidak hanya menjadi sebuah program yang didorong dan dihadirkan oleh pemerintah, tapi betul-betul juga terasa dan bisa diwujudkan oleh masyarakat. Kembali ke Sagala Desa. Sagala Desa itu intinya adalah jadi sebuah konsep yang menekankan bahwa desa itu sebetulnya memiliki berbagai hal untuk bagaimana membangun dan bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Jadi Sagala Desa, segala itu ada di desa, masyarakat desa itu mempunyai segala hal untuk membangun desanya. Sebuah konsep, sebuah gerakan. Ya, setuju Pak, bahwa masyarakat desa itu punya segala hal. Iya. Makanya namanya kenapa Sagala Desa, ya Pak ya. Dan saya sempat intip-intip nih Pak, ketika Bapak beberapa kali paparan di dinas maupun sempat juga menjelaskan tentang Sagala Desa. Ternyata ada 3 hal utama di dalam Sagala Desa itu. Nah, itu apa saja dan korelasinya itu bagaimana Pak? Oke. Jadi 3 hal yang utama di situ adalah sebetulnya hal yang berkaitan satu sama yang lainnya. Yang pertama adalah Desa Sagala Aya, Desa Sagala Bisa, dan Desa Sagala Juara. Mohon maaf ya, ini bahasanya pakai bahasa Sunda nih ya. Sebutannya pakai Sagala. Desa Sagala ada, Sagala Aya, mohon maaf. Maksudnya adalah sebetulnya desa itu memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun. Kita lihat di Jawa Barat tadi, selain potensi penduduk, potensi alamnya luar biasa. Ada mungkin sekitar 700 atau 900 ribu hektar hutan, 400 ribu kebun, 600 ribu hektar sawah,
kita punya 200 daerah aliran sungai, panjang pantai yang banyak. Kalau istilahnya itu Goldilocks ya, gunung, rimba, laut, pantai, sungai luar biasa. Selain itu juga kita punya potensi kultur, potensi kearifan lokal, keluhuran budaya yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting, kita memiliki sumber daya buatan. Apakah itu infrastruktur dan sarana prasarana yang sudah boleh dibilang cukup lengkap di Jawa Barat. Itu artinya kita berbicara desa Sagala Aya. Artinya apa lagi? Nah, yang kedua adalah desa Sagala Bisa. Artinya desa Sagala Bisa itu menanamkan kepada kita, kepada masyarakat, bahwa kita itu bisa. Instrumennya sudah banyak sekali dilakukan di sini. Pendekatan pemberdayaan tadi yang sudah dicanangkan, didorong dengan lahirnya undang-undang desa dan sebagainya, itu hal-hal yang memang bisa kita capai. Berbagai kewenangan, berbagai hal-hal yang memang bisa dilakukan langsung oleh masyarakat desa, itu menjadi poin utama, menjadi bekal. Yang bermuara nanti tentunya adalah pada desa atau Sagala Juara atau desa Sagala Juara. Ini artinya memang potensinya Sagala Aya tadi sudah kita tangkap. Desa Sagala Bisa ini kita melakukan sesuai koridornya, sesuai berbagai ketentuannya, dengan goalsnya yang clear, jelas dan sebagainya. Kita akan bisa menghasilkan desa Sagala Juara. Banyaklah indikator di sini. Apakah kita berbicara contohnya nih, misalkan desa mandiri kita 2019 ke 2020 meningkat cukup tajam, ke 2021 ini juga meskipun belum rilis resmi juga nampaknya juga akan ada peningkatan juga yang cukup signifikan, ataupun juga indikator-indikator lainnya yang mana misalkan kita saat ini nih mencanangkan SDGs yang ada di desa. Hal itu sudah cukup menampakkan hasil pengurangan kemiskinan, desa tanpa kelaparan, kemudian infrastruktur dan inovasi yang sesuai, kawasan pemukiman yang nyaman, dan berbagai hal lah. Ada berbagai item di SDGs desa itu sendiri. Begitu. Iya, baik Pak. Nah, mungkin tadi ya Pak ya, 3 faktor penting Sagala Aya, Sagala Bisa, dan Sagala Juara. Memang tidak bisa dipungkiri ya Pak, sebetulnya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya, bahkan sumber daya buatan melimpah di desa. Ya, dan bagaimana gerakan itu terkolaborasikan gitu dengan inovatif, Sagala Bisa tadi ya Pak ya, dan goalsnya adalah Sagala Juara. Nah Pak, terakhir nih Pak, kira-kira Sagala Aya, Sagala Bisa, Sagala Juara mengimplementasikan di desanya itu kayak bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih. Sebetulnya sebagai sebuah gerakan, 3 hal tadi berurutan. Itu harus terinternalisasi lah di diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai perangkat desa, kita sebagai pelaku usaha di desa, masyarakat desa, termasuk juga supradesa. Ini juga harus juga terinternalisasi, sehingga rangkaian tersebut memang tidak berbeda ya. Maksudnya begini, potensinya apa yang ada di desa kita apa, tapi yang dilakukan usaha kita apa. Itu misalkan dilakukan usaha, atau mungkin potensinya di desa apa, mungkin pemerintah memberikan intervensi pembangunan, intervensi apa ke arahnya tidak sesuai kemana, seperti itu. Kemudian juga ya otomatis nanti ke desa juaranya atau prestasi capaian, goals dan segala macam mungkin tidak tercapai. Nah, itu yang pertama, internalisasi dari itu. Kemudian fokus kita. Kalau fokus sebetulnya artinya kita bergerak di yang sedang atau bisa kita lakukan. Ya tentunya titik beratnya adalah di desa Sagala Bisa tadi. Kalau Sagala Aya kan potensi ya. Asumsikan itu sebagai sebuah hal yang given ya, sudah ada. Yang kita bisa lakukan sekarang ini yang berbasis desa yang Sagala Bisa ini.
Ya kuncinya adalah kembali lagi apa yang memang yang kita sepakati di Jawa Barat ini, kita semua berbuat bersama atau berkolaborasi dengan membangun hal-hal baru sebagai sebuah terobosan atau sebuah inovasi. Itu sebetulnya menjadi sebuah kunci dari konsep ini. Gerakan itu ya, jadi harus berurutan. Segalanya kita harus menyadari bahwa desa itu segala aya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kemudian segala bisa. Bagaimana mampu menggerakkan semua potensi yang ada secara inovatif dan kolaboratif tadi yang disampaikan. Dan goals-nya adalah desa juara. Desa juara atau Sagala Juara ya Pak Firman. Terima kasih Pak Firman atas bincang-bincangnya siang hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sobat desa semua yang ada di rumah maupun di mana Anda berada, bahwa semua potensi desa dapat dimanfaatkan secara optimal melalui proses inovatif dan kolaboratif serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada ya Pak Firman. Iya, dan mungkin sedikit saya menambahkan bahwa nanti apa sih benefitnya, apa sih manfaatnya dari sini. Sebetulnya yang pertama nanti kita kalau semua berurutan itu terlaksana, tentunya pembangunan kita itu tidak akan tumpang tindih. Secara sasaran dia flow-nya jelas lah. Ya, kemudian kalau kita secara orang bisnis nih biasanya perlu nih supply chain atau keberlangsungan produk dari sebuah desa seperti apa. Kalau itu sebuah kita bisa petakan dengan baik, nanti hal tersebut akan lebih istilahnya lebih memberikan jaminan, karena saya di bidang ekonomi ya seringnya, dan semuanya nanti akan bermuara ke nilai tambah tentunya bagi masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan juga tidak parsial ya Pak ya, diri sendiri. Karena kita kolaboratif, inovatif, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa, begitu, untuk meningkatkan nilai tambah dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari kami para sobat desa, semoga bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa tinggal di desa, rezeki kata, bisnis mendunia, salam Sagala Desa, Sagala Ayah, Sagala Bisa, dan Sagala Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.